Di awal kisah, kita diperlihatkan seorang wanita cantik yang bernama Catherine. Dia adalah seorang wanita muda yang berstatus sebagai istri orang, di mana dia sering ditinggal sendiri di rumah saat suaminya pergi bekerja. Di sini, Catherine pun terlihat sangat gusar karena tukang kebunnya tak lama kunjung datang. Bahkan dia pun menghubunginya tapi tak kunjung diangkat juga. Di sini, Catherine pun mencoba meminta tukang kebun yang baru dari perusahaan yang sama. Lalu esoknya tukang kebun yang diminta pun datang ke rumahnya. Dia bernama Doug. Sekilas dia terlihat seperti pria baik dan masih cukup muda. Di sini Catherine pun memperlihatkan sekeliling rumahnya dan memberitahu apa saja yang akan dikerjakan oleh Doug pada esok harinya. Namun ketika Catherine mau masuk ke rumah, pintunya pun tiba-tiba terkunci. Hingga pada akhirnya Doug pun membantunya untuk membuka pintu tersebut dengan alat-alatnya. Di sini terlihat Doug sangat lihai dalam urusan membuka kunci rumah. Namun Catherine pun tidak curiga sama sekali. Di sisi lain, suami Catherine yang bernama Richard sangat jarang berada di rumah, di mana dia bekerja sebagai seorang produser film. Sementara Catherine lah aktornya sendiri. Di sisi lain, mereka berdua tidak memiliki banyak waktu untuk bersama, apalagi untuk sekedar beradu mekanik. Kemudian esok paginya Richard pun sudah tidak berada di rumah lagi karena berangkat bekerja. Di sana Doug pun datang dan telah bekerja pada hari itu. Di sana Doug pun bekerja dengan baik dan sangat teliti. Lalu Catherine pun mengajaknya untuk beristirahat sebentar sambil mengajaknya minum bersama. Di sini Doug pun baru mengetahui kalau Catherine ini adalah seorang aktor. Hingga tidak heran jika Catherine terlihat sangat cantik. Di sini Catherine pun terlihat sedikit malu-malu mendengar pujian dari Doug. Sehingga sesekali dia pun melirik Doug yang pandai dalam memuji wanita. Di lain sisi, Doug sendiri tidak hanya lihai dalam mengurus kebun, tetapi dia juga bisa diandalkan untuk mengurus furnitur yang rusak, bahkan juga menjadi seorang montir dadakan. Kemudian, semenjak kejadian itu, kedekatan mereka pun mulai terjalin satu sama lain, di mana komunikasi mereka cukup intens terjadi. Namun, siapa sangka semenjak kehadiran si Doug, Catherine pun merasa seperti ada yang mengawasi dari sebelah rumah. Kemudian di pagi harinya, Catherine pun dikejutkan dengan suara musik keras dari arah rumah tetangganya. Padahal yang Catherine tahu, tetangganya sudah lama pindah dan rumah tersebut sudah tidak ada yang menempati. Lalu Doug pun mengatakan kalau sepertinya Catherine sudah memiliki tetangga baru. Kemudian esoknya tetangga barunya pun datang. Di sana mereka pun berkenalan. Dia adalah seorang pria yang bernama Otis. Di sana, Otis pun mengatakan bahwa dia baru saja pindah dan membeli rumah tersebut. Lalu, Otis pun mengatakan bahwa dia bekerja di rumah produksi film. Kemudian, karena suaminya tidak ada, Catherine pun mengajak mereka masuk ke rumah sambil minum-minum dan mendengarkan musik. Di sana, Doug pun sangat pandai berdansa, sehingga Catherine pun tertarik melihatnya. Lalu karena sudah sangat oleng, di sini Catherine akhirnya diantar ke kamar oleh si Doug. Namun yang menjadi pertanyaan, siapakah sebenarnya Doug dan Otis ini? Kemudian usut punya usut, scene pun flashback di mana Doug dan Otis adalah satu komplotan, yang mana aslinya mereka adalah gelandangan yang tidak memiliki rumah. Apalagi mereka juga adalah mantan kriminal, di mana pada akhirnya saat mereka tiba di pom bensin, mereka pun tak sengaja melihat Catherine dengan mobilnya. Lalu dari sinilah Doug pun mulai tertarik dan ingin sekali untuk mendekatinya. Bahkan mereka pun sampai mengancam orang untuk mengikuti Catherine dari belakang. Lalu sampai pada akhirnya mereka pun sampai di tujuan. Di sana kebetulan rumah tetangga Catherine terlihat kosong. Jadi mereka pun mencoba untuk masuk dan tinggal sementara di sana. Sehingga dari sanalah mereka pun selalu mengawasi Catherine. Yang mana selama ini kecurigaan Catherine benar adanya, bahwa rumah tetangganya ada yang menempati. Namun Catherine pun tidak tahu kalau itu adalah Doug dan Otis. Bahkan tukang kebun yang selama ini bekerja di rumahnya Catherine harus mereka fitnah, sehingga dia pun harus ditangkap oleh polisi. Yang mana karena itulah Doug bisa bekerja di rumah Catherine.
Kemudian semenjak kejadian itu, mereka pun terus mengawasi Catherine. Namun di sini Otis pun merasa sangat cemburu melihat Duck yang terus dekat dengan Catherine. Sementara dia tidak memiliki kesempatan sama sekali, yang mana mereka pun sampai harus adu mulut. Kemudian akhirnya Duck pun membawa Catherine ke kamarnya dan berujung dengan adu mekanik. Lalu kala itu Otis pun mendapatkan gilirannya. Namun Otis pun tidak mau karena dia tidak tega sama sekali. Lalu Catherine pun mencoba untuk kabur dari sana. Di sini Duck pun mencoba untuk mengejarnya. Namun di lain sisi Otis justru malah membantu Catherine dan membantunya untuk kabur hingga terjadilah pertengkaran. Di sini Catherine pun mencoba untuk bersembunyi dari kejaran si Duck. Namun Otis memberitahu keberadaannya sehingga Catherine pun langsung menghabisinya di sana. Di sini Duck pun tidak tahu di mana keberadaan si Catherine. Namun tak lama kemudian Richard pun datang. Di sana mereka pun harus bergelut dan terjadi sangat sengit. Lalu Catherine pun masuk ke dalam rumah dan mengambil senjatanya, sehingga Duck pun harus berakhir pada malam itu juga. Kemudian beberapa hari setelahnya, Catherine pun tetap melanjutkan pekerjaannya. Di sini Catherine pun akan berhati-hati mencari tukang kebun yang baru. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Doom mengucapkan terima kasih banyak and see you next content.